berbagi. Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian kualitatif. Tapi pada saat ini saya ingin berbagi berkenaan dengan bagaimana sih sebenarnya kita mulai menulis penelitian kualitatif. Ini yang kebanyakan bagi pemula agak kerepotan di dalam memulai menulis, ya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update video menarik seputar penelitian kualitatif dari channel ini. Oke sahabat kualitatif, mari kita lanjutkan pembahasannya. Jadi sahabat kualitatif, ketika sahabat ingin memulai menulis, sebaiknya langsung ke topik yang sahabat kualitatif tentukan. Biasanya kita diperhadapkan pada dilema bagaimana memulainya. Kalau di corak induktif ya sahabat, induktif itu karakter dari penelitian kualitatif. Oh iya, sebelumnya saya ingin sampaikan di beberapa video saya sudah saya bahas juga tentang bagaimana memahami tulisan dengan corak induktif. Silakan nanti sahabat kualitatif tracing di beberapa video saya yang terdahulu untuk terlebih dahulu memahami corak penelitian kualitatif. Nah, mungkin saya akan langsung saja pada pembahasan terkait dengan menulis atau memulai menulis kualitatif pada corak tulisan induktif, ya, sahabat semua. Menulis dengan corak penelitian induktif itu sebenarnya kita diarahkan pada bagaimana menulis yang dimulai langsung pada fokus topik yang kita dalami. Kalau saya banyak berkecimpung di dunia akuntansi, maka ada beberapa topik menarik yang bisa saya dalami. Misalnya tentang akuntabilitas. Kalau misalnya saya mengambil topik akuntabilitas, maka sebaiknya kata pertama yang sobat kualitatif tulis adalah akuntabilitas. Itu taruh kata itu di kata pertama paragraf pertama, sehingga nanti ketika sobat menuliskan itu langsung tertuju pada topik yang sobat ingin teliti. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya, setelah sobat pilih kata itu sebagai kata pertama, tentu kita sebagai penulis kualitatif harus memahami tentang teknis menulisnya. Teknis menulis kualitatif itu yang perlu kita dalami adalah bahwa tulisan kita itu adalah tulisan yang bersifat aktif. Kalau sobat perhatikan, tulisan itu harus bisa memberikan penjelasan. Jadi dia bisa menjelaskan dengan keberadaan tulisan itu.
Sehingga dalam hal ini sobat perlu pelajari terkait dengan pemahaman SPOK. SPOK ini mungkin biasa di mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada, sehingga silakan SPOK. Jadi perhatikan berkenaan dengan SPOK. Kalau sobat sudah bisa memastikan bahwa di dalam setiap kalimat sobat itu terpenuhi standar SPOK-nya, maka insya Allah di situ sudah bisa kita katakan itu bersifat aktif gitu ya. Jadi SPOK-nya perlu dipahami lagi gitu ya, sahabat sekalian. Saya tidak akan membahas tentang SPOK terlalu dalam, tetapi kalimat yang ingin saya sampaikan di sini, ketika sobat ingin menulis penelitian kualitatif dan ingin memulai, maka itu menjadi hal penting yang harus kita miliki ya. Modal itu penting untuk kita miliki. Nah, kemudian kedua, itu syarat untuk memahami atau untuk menulis kalimat. Sementara kita kan tentu akan banyak bercerita di dalam paragraf. Nah, kalau sobat ingin menulis satu paragraf, maka pahami itu penting pertama kalimat. Jadi kalimat itu harus standar SPOK-nya terpenuhi. Kemudian kedua, sobat harus memahami karakter paragraf. Nah, di dalam paragraf itu ada 3 hal penting yang harus kita pahami, sobat semua. Yang pertama, sobat harus menuliskan tentang ide atau gagasan terkait topik yang akan sobat tuliskan dalam sebuah paragraf. Itu yang pertama. Jadi kalimat pertama itu sobat tuliskan terkait dengan ide sobat yang berhubungan dengan dalam paragraf itu. Jadi kalimat pertama itu memuat ide atau gagasan kalimat paragraf. Kemudian kedua, sobat tuliskan terkait dengan penjelas dari gagasan. Nah, biasanya penjelas ini sobat bisa merefer dari referensi-referensi yang sobat sudah kumpulkan, yang sobat sudah koleksi, pendapat-pendapat orang juga boleh. Nah, di situ bisa dituliskan penjelasan di dalam paragraf itu. Nah, di bagian kedua terkait dengan paragraf, yaitu kalimat kedua, itu sobat bisa juga memberikan penjelasan dengan cara mendialogkan. Dengan cara mendialogkan itu bagaimana sih sebenarnya? Dengan cara misalnya ada yang membuat pernyataan diksi pro kontra. Jadi yang pro dan yang kontra, diksi pro dan diksi kontra. Jadi kalau sobat mau ingin menjelaskan bisa juga dengan cara begitu. Jadi selain sobat merefer, jadi sobat harus merefer gitu ya, merefer penelitian terdahulu, pendapat-pendapat orang yang bisa mendukung topik sobat gitu ya. Nah, itu didialogkan atau didialektikakan. Jadi bisa ada yang, jadi sobat harus mencari mana referensi, mana pendapat yang pro, dan kemudian mana pendapat yang kontra. Nah, itu bisa jadi 2 kalimat ya, di dalam paragraf itu. Kalimat pertama di dalam penjelas itu bisa yang pro, kemudian di yang kalimat kedua dalam paragraf itu bisa yang kontra. Jadi
kalau begitu, apakah bisa dibalik? Boleh, sobat. Pastinya dibalik itu dalam artian sobat menuliskan dulu yang kontra, kemudian menuliskan yang pro. Nah, itu juga bisa. Jadi di dalam dialektika itu bebas aja dalam menjelaskannya. Jadi tidak ada pakem yang baku ya. Bisa saja. Jadi bebas, fleksibel, dan yang pasti nikmati dalam menulis. Nah, kemudian kalimat ketiga di dalam sebuah paragraf itu yaitu simpulan, namanya simpulan paragraf. Jadi sobat bisa menuliskan di kalimat ketiga atau kalimat terakhir itu simpulan paragraf. Nah, simpulan itu dari mana? Ya tadi, dari gagasan, dari penjelasan, dan kemudian sobat bisa simpulkan di dalam sebuah paragraf itu. Jadi sebuah paragraf itu kita tuliskan minimal ada 3 kalimat minimal ya, sobat. Jadi ini jangan lupa gitu ya. Kebanyakan kita tidak perhatian di situ. Tapi kalau kita sebagai peneliti kualitatif, karena powernya ada di tulisan, di teks, kekuatan kita itu ada di teks, maka teks itu penting untuk kita di-clear dia, atau kita clearkan dia menjadi sebuah statement, menjadi sebuah pernyataan yang bisa memberikan pemahaman atau memberikan makna dalam susunan tulisan kita. Nah, jadi minimal 3. Nah, lalu yang bisa berkembang lebih dari 1 itu ada di kalimat penjelas, yaitu kalimat kedua ya, sobat ya. Jadi kalau di dalam paragraf itu minimal 3 kalimat. Yang pertama kalimat ide. Jadi sobat harus menuliskan di kalimat pertama itu adalah ide dan gagasan sobat terkait dengan seluk-beluk di dalam paragraf itu gitu ya. Nah, kemudian kedua kalimat penjelas dari ide. Nah, kalimat penjelas dari ide. Kemudian kalimat ketiga itu kalimat simpulan dari ide dan penjelas. Nah, di situ ya, sobat semua. Nah, lalu yang saya sampaikan bisa berkembang di kalimat kedua itu bisa sobat bisa fleksibel. Bisa lebih dari 1 kalimat, bisa 2, bisa 3, terserah. Bisa bebas, tapi jangan terlalu panjang. Karena terlalu panjang dalam satu paragraf itu, kalau terlalu panjang juga tidak menarik untuk dibaca. Jadi buat kalimat yang sedang-sedang, jangan terlalu kurus, jangan terlalu panjang. Gitu ya sobat ya. Jadi itu yang perlu dipahami kedua dalam menulis kualitatif, memulai kualitatif. Yang ketiga, nah, teknis menulisnya yaitu sobat harus memahami antara paragraf dan antar paragraf ya. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, yang perlu dipikirkan di situ adalah teknis menyisipkan topik yang akan menjadi jembatan di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf selanjutnya. Jadi sobat harus menyisipkan, paling tidak di ide atau di simpulan itu sobat harus sisipkan terkait dengan kata yang bisa menjadi penghubung antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, ini kira-kira yang paling penting. Kebanyakan kita tidak peduli dengan itu, sehingga kalau kita baca ya sobat, tulisan itu kadang seperti loncat-loncat.